Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif sosiologi antropologi. Saya sendiri Siti Fatima NIM 113 bersama teman saya Alfi Ahmad NIM 83 dan Eka Megawati NIM 115. Baik, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian sosiologi pendidikan. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata lain, sosius, dan kata Yunani logos. Sosius berarti kawan, sahabat, atau masyarakat, logos yaitu ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik struktur, dinamika, permasalahan pendidikan, ataupun aspek lainnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama itu hubungan pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan antara manusia di dalam sekolah. Yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak sekolah. Yang terakhir itu ada hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Ruang lingkup sosiologi pendidikan tersebut pada dasarnya mempererat dan meningkatkan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan dalam perspektif sosiologi dapat menghasilkan sebuah gambaran objektif tentang relasi sosial yang menyusun konstruksi total realitas pendidikan. Nah, dalam sosiologi terdapat beberapa perspektif, antaranya perspektif internasional, perspektif evolusionis, dan perspektif fungsional. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Eka Megawati, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan dalam perspektif sosiologi. Pendidikan memiliki fungsi yang dapat dipahami dalam sosiologi hubungan masyarakat, yaitu antara lain: yang pertama, memperkuat solidaritas sosial. Maksudnya, membuat individu merasa menjadi bagian dari kelompok dan akan mengurangi kecenderungan untuk melanggar aturan. Yang kedua, mempertahankan peranan sosial. Sekolah adalah masyarakat dalam bentuk miniatur. Sekolah mendidik manusia untuk memenuhi berbagai peranan, memiliki aturan dan tuntutan yang sama dengan dunia luar. Yang ketiga, mempertahankan pembagian kerja, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup antropologi pendidikan. Secara sistematik, antropologi pendidikan yaitu sebuah kajian mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya. Kebudayaan diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya dalam suatu kelompok masyarakat sebagai bekal pengalaman dalam hidupnya. Ruang lingkup antropologi pendidikan. Yang pertama, proses sosialisasi. Proses ini terjadi dari sejak bayi lahir yang berinteraksi dengan ibunya hingga tumbuh, dewasa, dan berkembang. Yang kedua, proses enkulturasi. Proses ini memberikan contoh atau pembudayaan anak agar menjadi manusia yang berbudaya. Yang ketiga, proses internalisasi, yaitu proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial. Antropologi pendidikan sebagai disiplin ilmu, di mana antropologi pendidikan sebagai disiplin ilmu sudah sangat banyak dikembangkan oleh para ahli. Pendekatan dan teori antropologi pendidikan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu antropologi pendidikan yang bersumber dari antropologi budaya yang ditujukan untuk perubahan sosial budaya. Dan yang kedua yaitu pendekatan teori pendidikan yang bersumber dari filsafat. Ilmu antropologi pendidikan ini berfokus pada aspek budaya, seperti pada nilai-nilai budaya yang mendasari pendidikan atau nilai budaya yang ditransformasikan secara sistematis.
Antropologi pendidikan mulai menampakkan sebagai disiplin ilmu pada abad ke-20, di mana kontribusi utama yang dapat diberikan oleh antropologi terhadap pendidikan adalah mengumpulkan berbagai pengetahuan empiris yang telah diverifikasi dengan menganalisis proses pendidikan yang berbeda dalam lingkungan dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dan kebudayaan. Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain. Tujuan pendidikan adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri. Dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan tersebut dari generasi ke generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan dibentuk kelembagaan pendidikan formal, seperti yang dikemukakan oleh Hasan, bahwa pendidikan mencakup dua kepentingan utama, yaitu pengembangan potensi individu dan pewarisan nilai-nilai budaya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.